hari Senin. Dan hari ini kami mengundang satu narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Eh, Namanya nanti saya sebut, tetapi saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya ya. Seorang muda yang luar biasa menurut saya dan setiap beliau membawakan materi produk di Sukses Academy, di seminar-seminar, bahkan saya pun melihat di CH Atomi juga. Beliau adalah seorang ahli gizi yang sangat luar biasa. Eh, Penghargaan sebagai mahasiswa terbaik ketiga untuk di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sin Carolus Jakarta. Luar biasa penghargaan ini di tahun saya belum lihat 2014. Yang diberikan oleh Ketua Program S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sin Carolus. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini penghargaan yang luar biasa ya. Kapan anak saya ya dapat penghargaan seperti itu ya? Nggak apa-apa. Oke, namanya adalah Christine Angela Sales Master. Oke, kita Christine Angela Sales Master di Atomi. Beliau mempunyai experience sebagai trainer di Ritz-Carlton Pacific Place dan juga sebagai trainer di Hasan Sadikin Bandung Hospital, lalu koordinator of Nutrition Service Division di Cuce Hospital, Head Nutrition di PT Aerofood Indonesia, Garuda Indonesia Group, dan juga pernah menjabat Health Division at Nutritionist di PT Organik Sehat Alami. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dari Ibu Christine Angela Sales Master, dan juga untuk pendidikannya eh, pernah sekolah di Sin Carolus, di sekolah ilmu kesehatan, dan juga di sekolah kejuruan menengah di Santa Maria juga. Sangat luar biasa untuk prestasi akademinya. Ini ya kami bisa mengundang Ibu Christine itu karena memang kami sangat memahami apa yang beliau sampaikan, begitu mudah dimengerti gitu ya, penjelasan-penjelasan beliau tentang kesehatan, tentang produk atomi yang berhubungan dengan kesehatan itu sangat mudah dimengerti. Jadi kami pun pada waktu setelah SA di bulan Februari kemarin langsung kita langsung mengundang Christine, mau nggak ya untuk hadir di Sumpah Dara, kita sama-sama belajar supaya makin banyak orang mungkin bisa mengenal tentang hemohim, dan tepatnya hari ini materinya khusus di pneumonia dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, nggak? Terima kasih sebelumnya saya untuk kesempatan yang boleh saya diberikan sharing kepada teman-teman pada malam hari ini. Ya, nah belakangan ini sedang marak kasus tentang pneumonia. Itu menimbulkan semacam kekhawatiran di antara kita terkait dengan penyakit pneumonia ini yang bisa merenggut nyawa ya. Udah dari COVID, terus sekarang pneumonia, terus ada triple demic, itu membuat suatu kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat sehingga kita bingung nih harus berbuat apa. Terkadang kita nggak ngerti gitu. Nah, mudah-mudahan setelah sharing hari ini kita lebih memahami tubuh kita, memahami betapa luar biasanya sebenarnya kita udah dipersiapkan gitu. Nah, oke, judulnya adalah Kemenangan Atas Pneumonia. Next. Nah, apakah sebenarnya pneumonia ini ya? Jadi eh, maaf, ini lagi hujan, suaranya terdengar jelas kah teman-teman? Jelas, jelas, aman, Nggak masalah ya? nggak masalah, aman, aman. Oke. Nah, apakah sebenarnya pneumonia ini? Pneumonia ini adalah suatu penyakit infeksi, teman-teman. Untuk slide next. Jadi penyakit itu ada dua macam yang bisa mengancam nyawa seseorang ya, manusia gitu. Kita bilang dua jenis penyakit ini apa? Yang pertama adalah penyakit infeksi. Yang kedua itu adalah penyakit degeneratif atau non-infeksi. Perbedaan keduanya ini yang sangat signifikan adalah kalau infeksi sudah pasti menular, teman-teman. Jadi terjadi karena penularan dari satu yang udah sakit menulari orang lain gitu. Sedangkan penyakit degeneratif yang tidak menular ini adalah penyakit yang muncul karena kerusakan organ-organ di dalam tubuh kita, gitu ya. Oke, hari ini jadi kita fokusnya sama penyakit infeksi ya. Next. Nah,
infeksi itu umumnya disebabkan oleh apa sih ya? Jadi infeksi ini itu disebabkan ditimbulkan karena kita terjangkit ya. Ada mikroorganisme, makhluk-makhluk kecil yang tidak terlihat dan kasat mata ya, kecil itu masuk ke dalam sistem sistem tubuh kita. Mikroorganisme ya, seperti apa? Bakteri, virus, ada jamur ataupun juga parasit yang mana kita hanya bisa melihat makhluk-makhluk yang luar biasa kecil ini melalui alat yang khusus ya, mikroskopik. Jadi nggak bisa kita melihatnya di udara terbang-terbang tuh kita nggak kelihatan. Bahkan kalau misalnya ada debu aja ya bertiup gitu di depan kita, kita langsung otomatis kan nutup nutup hidung ya karena kita kelihatan gitu. Nah, ini gimana yang tidak terlihat? Bagaimana cara kita bisa apa ya menghalangi mereka untuk masuk tuh hampir tidak mungkin gitu. Nggak kita nggak akan luput lah ibaratnya dari virus atau bakteri yang tidak terlihat ini gitu. Oke, next. Nah, eh, apa bakteri apa yang menyebabkan pneumonia? Jadi eh, umumnya memang disebabkan pneumonia ini karena bisa jamur, bisa virus dan lain. Tetapi yang paling sering terjadi itu infeksinya disebabkan oleh mikroorganisme bakteri. Ya, jadi bedanya bakteri sama virus apa, Christine? Kalau bakteri itu dia itu adalah makhluk hidup yang udah utuh. Dia bisa hidup tanpa inang. Jadi dia meskipun ada di luar tubuh kita, dia itu memang udah punya sel, jadi dia bisa hidup sendiri. Tetapi kalau virus itu dia nggak bisa lama-lama berada di udara. Virus itu perlu tempat untuk dia berkembang biak gitu. Jadi virus itu nggak bisa kalau dia di luar terlalu lama, tetapi bakteri bisa. Jadi lebih kuat mana sebenarnya? Lebih kuat bakteri sebenarnya ya. Makanya kalau bakteri itu lebih kita punya antibiotik sebutnya gitu. Nah, bakterinya namanya Streptococcus pneumoniae ya. Ini nggak usah dihafalin, cuma kita supaya kenal aja ya. Nah, bakteri ini itu disebut kokus. Jadi bakteri itu bentuknya juga macam-macam, teman-teman. Ada yang kotak, ada yang bulat gitu ya. Nah, Streptococcus ini bentuknya itu bulat agak oval. Ya, yang hijau itu yang sebelah kiri ya di gambar. Nah, sel bulat ini berbentuknya elips, ukurannya itu diameternya kecil sekali. Jadi satuannya tuh mikron, kecil, mikroskopik ya gitu, kecil sekali ya. Nah, bagaimana dengan sel tubuh kita? Sel tubuh kita saya ibaratkannya seperti ikan kecil di dalam akuarium ya, teman-teman. Itu ikannya adalah inti sel. Jadi, bagaimana kalau sel bakteri melawan sel di dalam tubuh kita? Next. Nah, tanda gejalanya apa sih gitu ya? Jangan terus kita baru batuk-batuk lalu kita langsung takut. Pasti nih kita kena pneumonia gitu. Enggak ya. Jadi kalau misalnya orang kena pneumonia itu ada tanda-tandanya. Jadi nggak perlu kita khawatir baru batuk sedikit atau bersin-bersin atau meler langsung kita ketakutan dengan pneumonia itu nggak perlu sampai sedemikian ekstrim. Karena apa? Pneumonia ini cukup berat sehingga tubuh kita itu pasti umumnya mengalami reaksi demam. Jadi demam ini tuh adalah tanda gejala ya. Jadi demam tuh bukan penyakit. Demam itu reaksi yang timbul karena ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh ini melakukan perlawanan. Dan sistem tubuh kita itu akan membuat kumannya mati dengan suhu yang tinggi. Jadi umumnya sel-sel bakteri dan virus ini peka sekali terhadap panas, suhu panas. Jadi reaksi demam itu sebenarnya kalau kita orang normal ya, nggak dengan penyakit bawaan, masih di usia yang produktif, nggak usah buru-buru minum obat penurun demam. Karena apa? Karena demam itu memang dipersiapkan supaya tubuh kita itu punya kesempatan untuk melawan virus dan bakteri dengan cara sendiri yang alami gitu ya. Kita hanya perlu tahan aja meriang gitu ya sedikit. Tapi kalau memang dengan kondisi ya udah nggak tahan, nggak bisa makan, mengganggu gitu, ya memang obat itu ada untuk kita konsumsi. Bolehlah minum paracetamol gitu ya. Bukannya nggak boleh minum obat. Jadi kita yang paling tahu tubuh kita yang paling tahu kondisinya. Jadi bukan artinya kita nggak boleh minum obat, tetapi ketika kita udah tahu tubuh kita ini udah nggak bisa menoleransi panas yang setinggi itu, atau kita lagi kondisinya ada penyakit yang lain gitu ya, kita udah tahu mungkin udah ada jantung misalnya gitu atau yang lainnya gitu ya.
Ya minum obat boleh gitu. Nah, tapi kalau nggak usah buru-buru diturunin suhunya. 39 untuk dewasa tuh masih aman ya. Bahkan ada yang sampai 41, 42 pun masih kuat kok untuk melewati demam itu. Terus gejala apa lagi? Biasanya ya udah pasti batuk-batuk karena pneumonia ini menyerangnya di paru-paru, ya, di pernafasan. Jadi batuk. Reaksi batuk pun itu adalah reaksi perlawanan dari tubuh kita. Jadi nggak bisa kita menahan diri untuk batuk, itu sulit sekali ya. Kita batuk gitu ya. Itu kenapa sih? Karena kita tahu ada tubuh kita itu luar biasa. Dia itu menolak, dia bisa menolak bakteri, bisa menolak kuman, sehingga dia punya mekanisme untuk mengeluarkan bakteri itu dari dalam tubuh kita. Jadi makin kita tahan tuh batuk, sebenarnya tubuh kita tuh makin melawan semakin banyak kuman gitu, ibaratnya gitu ya. Terus tanda apa lagi kalau pneumonia? Tandanya adalah sesak. Jadi umumnya kayak paru-paru kita tuh kayak diikat, ya, kayak terikat sampai mengi gitu kan. Tarik napasnya sampai kayak berat gitu. Nah, ketika udah ada muncul tanda-tanda yang seperti ini, itu kita boleh langsung curiga kita mungkin bisa jadi kena pneumonia. Next. Nah, ini penting ya teman-teman. Kenapa saya selalu membawakan ini di setiap sharing? Karena kita perlu tahu dari mana kita awalnya mula-mula sebelum berwujud seperti kita saat ini. Kita itu mula-mula tidak bisa terlihat juga oleh mata. Sama seperti bakteri. Kita itu kecil ukurannya, mikron, bahkan nano ya, atom, kecil sekali. Mulainya dari mana sih? Jadi ini gambar dilihat dari paling kiri, teman-teman. Semua pasti udah pernah melewati ya. Kebanyakan pasti kita udah pernah tahu lah ya, tentang pertemuan antara sel spermatozoa dengan sel telur ibu kita. Ya, itu dua sel. Ketika spermatozoa masuk ke dalam sel telur, menemui inti sel telur, maka dua sel itu akan bergabung menjadi satu sel saja. Menjadi satu sel saja. Nah, itulah awal mula-mula kehidupan kita. Kita hanya satu sel aja, sama seperti bakteri. Ya, kecil sekali. Hanya setitik yang tidak terlihat. Mau pakai USG, baru minggu kedua, minggu ketiga itu nggak akan kelihatan apa-apa. Masih kayak kesannya kantong kosong. Kenapa? Karena tidak terlihat, teman-teman. Kecil, kecil banget. Nah, kalau misalnya dilihat ya, ini saya ibaratkan sel itu tuh seperti ikan ya, supaya kita punya bayangan yang mudah. Yang namanya ikan di dalam akuarium yang kecil, itu nggak bisa makan makanan yang besar kan. Dia tuh harus ikan kecil ya disesuaikan mulutnya, kasih makannya pelet kecil gitu. Nah, sel ini, kita sebelum kita menjadi manusia, kita sel satu titik itu harus mendapat cukup makan dan cukup nutrisi. Sehingga selnya bisa bertumbuh menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya kelipatannya. Oke? Lalu dari minggu ke minggu, minggu ke minggu, jika kita berada di rahim ibu yang dengan kondisi baik, ya, mendapat nutrisi yang terbaik, bukan obat ya. Manusia itu perlunya makanan, teman-teman, bukan obat ya. Bahkan kalau ibu hamil aja kita kan harus hati-hati ya minum obat, betul? Ya. Nah, kita tuh perlu tahu ketika kita tumbuh di dalam rahim ibu kita dari waktu ke waktu, dari tidak berbentuk sampai berwujud, muncul kupingnya, kelihatan tangannya, kelihatan kakinya gitu, itu berproses ya. Sampailah membentuk manusia dengan total sel sebanyak 3 miliar sel ya di dalam tubuh kita. Oke, dari 1 sampai miliaran gitu ya. Oke, itu banyak banget dan luar biasa sekali. Next. Nah, 3 triliun ya, 3 triliun ya, bukan miliar ya, 3 triliun sel. Dari satu sel titik, kumpulan sel-sel itu membentuk jaringan dulu. Lapisan jaringan sejaring demi 2 jaring. Lama-lama tumpukan jaringan yang rapat ini, yang sangat padat dan rapat itu, baru membentuk organ. Jadi organ lambung, organ jantung, organ paru-paru itu adalah susunan dari lapisan jaringan-jaringan, dan di dalam jaringan itu adalah sel-sel yang kecil sekali. Kemudian kumpulan dari organ-organ ini membentuk suatu sistem organ. Nah, ketika sistem organ ini, sistem pernapasan, sistem gerak,
sistem pencernaan itu menjadi satu, itulah baru kita bisa disebut sebagai organisme. Jadi organisme itu adalah mesin, ya kita mesin yang luar biasa canggih, yang sistematik dan automatik, yang udah nggak ada tandingan dan duanya lagi, itulah kita gitu. Oke, next. Nah, ini perumpamaannya ya. Jadi dari satu sel itu satu ikan kan. Nah, terus dia bertumbuh nih, bisa menduplikasi diri ya. Terus muncul sel baru jadi jaringan, udah gitu baru itu jadi organ. Jadi kalau misalnya kita bicara paru-paru, sebenarnya kita juga nggak bisa nggak ngomongin sel. Kita harus membicarakan sel. Next. Nah, ketika terjadi tanda dan gejala pada kasus pneumonia, umumnya itu bukan hanya kerusakan satu sel di paru-paru. Jadi kalau tadi di paru-paru itu ada banyak sel ya yang tersusun menjadi jaringan dan organ. Ketika sampai menimbulkan batuk, demam, sesak, itu berarti sudah ada jaringan yang rusak di situ. Jadi artinya bukan hanya satu sel atau dua sel aja yang mengalami kerusakan, tetapi sudah sebagian dari jaringan itu mengalami problem, rusak ya, rusak, oke? Nah, ketika rusak itu dia muncul gejala, teman-teman. Sekarang kita mau tahu ukuran antar sel ya, antara sel bakteri yang tadi Streptococcus pneumonia dengan sel di dalam tubuh kita itu ukurannya berapa banding berapa? Bakteri Streptococcus berbentuk bulat dan elips berukuran hanya 0,5 mikron sampai 1 mikron, yang paling besarnya hanya 1 mikron. Tetapi sel di dalam tubuh kita berukuran 7,5 sampai 150 mikron. Artinya bakteri itu kecilnya itu 1:7 dengan sel di dalam tubuh kita. Ya, oke, next. Nah, sekarang kita bicara logika, teman-teman. Kira-kira ya, ini saya kasih gambaran nih, kira-kira ada si penjahat. Kecil ukurannya penjahat itu ya. Kecil. Satu ukurannya. Banding sel tubuh kita itu, sistem imunnya limfosit, sel darah putih kita, itu ukurannya yang terkecil 7,5. Rata-rata bahkan mereka itu ukuran paling besar-besar. Kalau limfosit itu rata-rata ukurannya 120 mikron. Jadi besarannya 7 sampai 120 kali lipat daripada si yang kecil upil ini. Kalau secara logika, harusnya mana sih yang menang gitu loh. Kita udah tahu ya, harusnya pasti yang menang yang lebih besar ya, yang 7 gitu. Sekali tembak aja harusnya tuh udah mati gitu kuman, benar? Nah, tetapi kenapa pada kenyataannya kok bisa sih ada orang yang kalah? Kok bisa sih ada orang yang sampai meninggal dunia karena terjangkit pneumonia? Sebenarnya kenapa bisa terjadi gitu? Kita harus tahu kenapa. Next. Nah, kenapa bisa? Di sini ya, kita harus kenal tentang sistem imun kita. Tadi kita punya 3 triliun sel ya. Nah, 3 triliun sel kita itu siapa yang menjaganya? Ada penjaganya. Jadi Tuhan Allah sudah menciptakan kita, mempersiapkan kita sedemikian rupa, sudah memperhitungkan segala detailnya yang luar biasa sampai menyiapkan pasukan tentara untuk melindungi miliaran sel, triliunan sel di dalam tubuh kita, yaitu adalah sel imun, sel kekebalan tubuh, sel darah putih. Nah, tapi kita tahu nggak, kita pernah kenal nggak sih sel darah putih kita tuh siapa aja isinya? Nah, sel darah kita, sistem imun kita itu terbagi menjadi 2 kelompok tentara besar, teman-teman. Tentara pasukan yang pertama itu disebut dengan elite force, ya, tentara sistem kekebalan bawaan. Jadi dari mula-mula itu udah dikasih ya, semua manusia pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Itu bawaan. Nah, apa aja yang ada di dalamnya? Termasuk basofil, masofil, ini nggak usah dihafal, cuman kenal aja ya. Eutrofil, monosit, makrofag, ya. Ada apa? Mast cell yang besar-besar tuh, yang paling besar mast cell sama NK cell. Nah, apa sih kelebihannya elite force? Coba bayangin ya, tentara
yang udah punya berpangkat-pangkat, terus udah gitu dia udah ditempa, udah dididik dengan pendidikan khusus, kemiliteran yang khusus, pasukan khusus. Udah namanya pasukan khusus itu udah pasti bukan pasukan yang biasa. Karena mereka lahir untuk membunuh musuh. Mereka sangat cepat. Mereka nggak ada ampun, ya. Begitu ngelihat sel kita digangguin sedikit aja ya, sedikit aja, baru dikelitikin gitu ya. Ibaratnya kita kalau ngelihat orang diisengin gitu, cuma dijahilin doang, belum sampai diapain, belum sampai dicubit, belum sampai dipukul gitu selnya, baru dikelitikin doang atau cuma di hayo hayo gitu ya, baru diiseng dijahili doang. Itu sel darah putih yang seperti makrofag NK sel itu begitu ngelihat satu sel kita diperlakukan dengan cara begitu oleh siapapun juga, termasuk sel cancer ya, termasuk sel cancer, maka di tempat akan langsung dibom. Yang mengganggu itu akan langsung dibom, langsung dimusnahkan detik itu juga. Secepat itu. Jadi dia nggak pakai toleransi. Itulah innate immune system atau imun sistem bawaan. Kita sebut sebagai elite force, tentara pasukan khusus, ya. Nah, tentara pasukan khusus ini bekerjanya itu di rentang 0 sampai 4 jam pertama. Jadi ketika sampai ada demam, reaksi demam, disitulah dia bekerja selama mati-matian ya, mengorbankan diri sampai mati demi melindungi triliunan sel kita selama dalam kurung 0 sampai 4 jam ketika masuk sel kita diserang sama mikroorganisme yang kita nggak terlihat. Mereka udah bekerja keras di dalam tubuh kita. Bagaimana jika mereka kelelahan setelah 4 jam bekerja? Mereka akan mengutus sel lain ya, kita sebutnya dendritic cell. Sel darah putih yang bertugas mengkomandokan untuk membentuk pasukan baru ya teman-teman, yang khusus menangani masalah penyakit yang khusus. Artinya apa? Misalnya gini, hari ini kemasukannya COVID ya. COVID itu kan tadi kan ada bentuk-bentuknya bakteri ya, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang lonjong, mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, artinya khusus apa? Membentuk pasukan baru yang khusus itu artinya ini adalah misalnya masuk sel COVID, bentuknya bulat. Si bulat ini pakai topinya biru, ya. Terus matanya buta sebelah kiri, misalnya gitu ya. Tangannya nggak ada sebelah kanan gitu ya. Itulah karakteristiknya si COVID ya. Pokoknya COVID tuh ciri-cirinya semuanya bakterinya bulat-bulat, pakai topi dan sebegitu ya. Akan dibentuk pasukan khusus yang diberikan informasi, pokoknya kalau nanti besok-besok ketemu sama sel yang pakai topi bulat, bentuknya bulat, pakai topi biru, ini sebelah kirinya nggak ada mata dan sebagainya, itu namanya COVID ya. Ingetin, yang namanya COVID itu langsung dibunuh ya di tempat ya. Kalau nanti besok-besok ketemu lagi, tolong langsung ditembak, itu adalah musuh gitu. Nah, jadi dibentuklah sekerumunan pasukan namanya sel T limfosit dan B limfosit. Namanya untuk membentuk pasukan baru ya. Kita coba kalau tentara baru masih muda, lulusan baru dari akademi, kira-kira kalau dikirim perang itu menang atau kalah teman-teman? Umumnya kan harus dilatih ulang ya. Harus dipersiapkan dulu secara mentalnya, fisiknya. Itu perlu waktu sampai 14 hari. Yang paling cepat tuh 14 hari sampai pasukan ini siap untuk terjun di medan perang itu butuh waktu. Jadi kita nggak usah khawatir ketika kok saya masih belum berasa fit gitu ya. Karena masih on proses. Dalam hal pembentukan sejumlah pasukan yang miliaran pasukan ini dilepaskan untuk membasmi satu COVID gitu ya. Atau nanti besok-besok ada bakteri Streptococcus pneumonia dengan karakteristik yang beda. Elips, warnanya hijau, terus udah gitu hidungnya besar misalnya gitu kan. Nah, itu nanti dibentuk lagi pasukan yang beda. Jadi setiap pasukan itu udah punya fungsinya yang berbeda-beda. Itu juga yang terjadi ketika seseorang divaksin atau imunisasi ya. Supaya sistem kekebalan tubuh kita itu punya punya semacam memori atau ingatan untuk membasmi sejumlah bakteri ini gitu.
Nah, itu berwaktu sampai 14 hari untuk membentuk pasukan itu. Next. Nah, sekarang kita mau bicara tentang sel. Kita kan tadi udah tahu mula-mula kita satu sel, baru jadi jaringan, baru jadi organ. Nah kan? Nah, bagaimana kita harus tahu kalau misalnya rusak, bagaimana cara sel kita bisa memperbaiki diri? Sedangkan dari tidak ada aja, cuma dari satu sel aja dia bisa membentuk dua sel, bisa membentuk 4 sel dan 8 sel. Berarti sel memiliki kemampuan untuk meregenerasi dirinya dan bisa memperbaiki dirinya ketika terjadi kerusakan kan? Masalahnya adalah kita sudah tahu belum material apa yang dibutuhkan oleh sel untuk memperbaiki diri. Kalau kita bicara rumah atau bangunan, atau misalnya kalau lagi kita bicara perang tadi, misalnya benteng, ada musuh menyerang, ditembak, dibom, ya kan? Secara otomatis akan merusak benteng kita, ya. Ada yang roboh, gropoh-gropoh, bangunannya ada yang rusak. Kita udah langsung tahu kan, bagaimana cara untuk memperbaikinya itu adalah dengan semen, batu bata, pakai pasir gitu ya. Kita udah tahu material untuk memperbaiki bangunan itu. Bagaimana dengan bangunan sel? Apakah kita tahu material apa untuk memperbaiki bangunan sel-sel di dalam tubuh kita? Yang pertama adalah protein, teman-teman. Kita memerlukan protein untuk bisa membangun ulang sel-sel kita yang rusak. Nah, protein ini harus dalam wujud apa? Protein kita makan itu, contoh makanannya ya, protein itu misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, ikan, ayam, putih telur, itu semua jenis makanan protein. Tetapi seperti kita ketahui tadi, sel kita itu kecil sekali. Jadi nggak bisa kita kasih sel kita makan dalam wujudnya dia ayam, ya kan? Harus diproses dulu dan diolah sampai protein ini digunting-gunting, dipecah supaya disebutnya jadi asam amino. Jadi dari pelet besar, ayam itu pelet besar lah ya, ibaratnya kita cincang halus gitu ya. Terus di dalam tubuh kita masih ada proses enzimatik untuk merubah protein menjadi pepton dan sebagainya baru menjadi asam amino gitu. Nah, asam amino inilah yang bisa digunakan oleh sel tubuh kita dalam memperbaiki diri. Sehingga penting sekali kita untuk uh, memastikan sistem pencernaan kita itu dalam proses dalam kondisi yang paling paling baik gitu, yang paling bagus. Kenapa? Karena ketika pencernaan kita terganggu, misalnya kita sering minum obat lambung, ya, kita mengubah asam lambung kita menjadi basa, kondisinya dibuat basa. Itu udah menyalahi hukum yang Tuhan persiapkan. Asam lambung itu punya fungsi, teman-teman, dan fungsi yang cukup penting yang kita tidak sadari adalah untuk mengubah protein ini. Itu ada enzim khusus yang hanya bisa enzim ini bekerja di dalam kondisi asam keras, asam kuat. Jadi kalau misalnya asamnya ini kurang asam, maka protein ini tidak akan bisa pernah berubah menjadi asam amino. Sebanyak apapun kamu konsumsi ayam atau sebanyak apapun kita konsumsi telur, ketika dia tidak bisa dicerna menjadi asam amino, maka semua akan sia-sia bagi sel kita. Ya, dia hanya jadi sampah aja. Nah, terus apalagi yang kita perlu? Yang kita perlu itu adalah omega 3. Nah, kenapa sih Tin omega 3? Omega 3 itu lemak ya teman-teman. Banyak loh dari kita yang takut takut konsumsi lemak, takut jadi gemuk. Padahal miliaran triliunan sel tubuh kita itu tadi akan ikan di dalam akuarium. Nah, akuariumnya itu adalah lemak. Jadi ketika terjadi kerusakan, mereka harus cepet-cepet tuh punya lemak yang baik ya. Jadi kita pilihlah lemaknya. Bukannya artinya kita menghindari semua jenis lemak saking takut ya. Pilih jenis lemaknya itu yang baik. Essential omega 3 misalnya datang dari mana? Christine, datang dari ikan, kuning telur, alpukat. Itu semua sumber asam lemak esensial. Atau misalnya flaxseed, chia seed gitu ya kalau dari makanan ya. Itu minyak kelapa, santan yang tidak dipanaskan berulang itu juga sumber-sumber lemak yang baik yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita untuk membangun diri dan meregenerasi terus-menerus gitu. Terus kita perlu apa lagi? Kalau bangun rumah kan kita nggak cukup cuman materialnya doang ya. Bisa nggak sih kalau kita udah beliin semua bahan bangunan, terus kita taruh geletakin gitu aja di situ, dia bisa membangun dirinya sendiri? Nggak bisa. Kita perlu
pekerja. Kita perlu orang untuk membangun rumah itu kan. Begitupun juga dengan sel tubuh kita. Dia membutuhkan pekerja. Siapa pekerjanya? Di dalam tubuh kita itu pekerjanya adalah hormon dan enzim. Nah, makanan hormon dan enzim ini apa? Makanan hormon dan enzim itu meskipun sedikit tapi sangat esensial sekali. Jadi dibandingkan bangunan, umumnya kan pekerjanya lebih sedikit daripada jumlah bangunannya ya. Untuk membangun rumah misalnya, kita bisa pakai tukang bangunan gitu, butuh cuman berapa berapa tukang aja. Tetapi sangat esensial dan kita perlu. Begitu juga dengan kerja hormon dan enzim. Meskipun kesannya sepele, tetapi vitamin, mineral itu sangat penting sekali. Kita seringkali bilang, aduh aku hari ini udah minum vitamin B pagi ini. Apa perlu minum vitamin A juga? Kebanyakan nggak? Apa tambah vitamin C kebanyakan nggak? Teman-teman, tukang aja ya, tukang listrik, sama tukang ledeng, sama tukang pompa aja mereka punya spesialisnya sendiri-sendiri. Bisa nggak sih tukang plafon kita suruh untuk tolong sekalian perbaiki saya punya itu saluran air? Belum tentu dia bisa. Begitu juga dengan manfaat vitamin. Kita bisa vitamin B ya dia untuk perbaikinya sel syaraf. Kalau dia fungsinya lebih ke situ. Kalsium misalnya. Oh ya dia lebih fokusnya untuk perbaiki problem di tulang. Mereka udah punya fungsinya sendiri-sendiri. Jadi mereka tidak bisa di spesialis, hari ini saya minum B aja deh gitu. Besok baru yang lain. Hari ini kita makan konsumsi apapun harus terdiri dari seluruhnya yang kita perlukan itu. Meskipun nggak dalam jumlah banyak, tetapi kita perlu semuanya gitu. Ya, apa yang paling penting adalah asam folat. Kadang kita tuh menganggap remeh asam folat B kompleks ya. Asam folat itu adanya di vitamin B, B6 ya. Folic acid. Kenapa? Karena seperti kita tahu mula-mula kalau pas ibu lagi hamil aja dikasih vitaminnya jangan sampai kurang asam folat supaya tidak terjadi kecacatan sel. Kalau ibu zaman dulu minum asam folat kurang bisa apa banyak kasus bibir sumbing misalnya gitu atau problem di jari-jari tangannya misalnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan sel tubuh kita dia sangat perlu itu asam folat. Jadi jangan pikir karena kita udah jadi manusia yang utuh gitu ya. Terus kita boleh serampangan. Justru kita harus semakinnya lebih concern dan hati-hati. Kita harus tahu kita juga nggak boleh sembarangan karena kita lagi memberi makannya tuh udah triliunan sel gitu ya kan. Nah, terus mineral. Mineral di sini ada banyak juga ya yang kita sering ketahui misalnya kayak zinc sekarang yang lagi populer gitu. Terus ada kalsium, misalnya kalium, itu semua jenis-jenis mineral. Nah, itu datangnya tetap semua dari buah-buah dan sayur ya. Sayuran itu jauh lebih menurut saya nilai gizinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buah. Karena apa? Buah tuh tinggi gula dibandingkan dengan vitamin dan mineralnya yang dikandungnya. Jadi kalau misalnya saya jadi makan apa lebih baik sayur itu tetap yang terbaik gitu. Next. Nah, eh, kan hari ini kita bicaranya di sini sebagai atomian ya. Jadi apa yang Atomi miliki sebagai solusi bagi keluarga kita di rumah kita untuk sel-sel tubuh ini gitu. Ini sebenarnya ya teman-teman bukan suatu kewajiban. Jadi mungkin kita udah punya produk andalan kita yang udah kita pakai dari dulu untuk suplementasi itu semua pilihan masing-masing aja. Tetapi saya secara pribadi, kenapa sih kok saya berani untuk mempercayakan lah ibaratnya keluarga saya dengan konsumsinya suplemen dari Atomi. Kenapa? Karena saya untuk memilih sesuatu produk gitu ya saya juga kan takut ya mau kasih anak saya, so saya maunya yang terbaik dong untuk dia punya suplemen gitu. Saya bacain dulu, saya punya waktu untuk pelajari dulu, dia punya literatur, dia punya apa jurnal. Saya mau tahu dulu bener gak ini ya produknya atau cuman demi keuntungan dia gitu ya. Saya tuh belajar dari satu produknya spirulina aja ya. Itu dia bukan hanya memperhatikan dari teknologi atau pengolahannya kapsulet si spirulina, tetapi dia perhatikan sampai ke tempat penangkarannya si ganggangnya ini sampai diperhatikan sampai ke lautnya, terus ekosistemnya yang di sekitarnya tuh semua dipastikan gitu. Jadi bukan sekedar produk dan dengan harga yang segitu ya. Menurut saya kok murah sekali untuk kualitas yang dia bisa make sure sampai ke akarnya gitu. Dia bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan dia punya produk sampai ke bahan mentahnya sebelum diolah gitu. Jadi saya percaya gitu ya. Nah, oke, produk wajib apa sih yang kita perlukan? Pertama, makanannya sistem imun kita itu adalah
protein dan vitamin C, teman-teman. Jadi supaya tubuh kita yang triliunan ini terjaga jangan sampai terjadi rusak, tentu kita harus membekali tentara tubuh kita dengan ransum yang cukup, ya. Apa sih makanannya? Kita harus tahu makanan tentara kita itu adalah vitamin C dan protein, asam amino, ya. Jadi kita perlu. Terus vitamin B. Jadi vitamin C dan vitamin B ini adalah vitamin yang larut di dalam air, sehingga tubuh tidak bisa menyimpan vitamin C dan vitamin B di dalam tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita tuh bisa memproduksi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K sendiri secara mandiri. Tubuh kita bisa produksi. Tetapi tubuh kita tidak bisa produksi vitamin C dan tidak bisa produksi vitamin B. Sehingga kita perlu mendatangkan itu dari konsumsi makan kita sehari-hari atau suplementasi. Nah, kalau misalnya kita udah sadar nih, dari diet makan kita kurang konsumsi sayuran dan buah. Ya berarti kita perlu loh untuk nutrition correction. Jadi suplemen itu sebenarnya bukan obat ya. Suplemen itu sebenarnya sama seperti makanan, tetapi kita sebutnya itu nutrition correction. Beda-beda vitamin, beda-beda juga dari segi ini manfaatnya ya. Jadi vitamin itu juga ada banyak macam teman-teman. Ada yang bersumber dari makanan yang benar-benar makanan ya, misalnya kayak buah sayur yang dikeringkan dan diekstraksi itu ada ya. Itu biasa harga lebih mahal. Ada juga vitamin yang dibuat secara kimia. Itu biasa harganya murah sekali. Jadi jangan heran misalnya saya mendingan beli B kompleks yang itu aja yang di apotek-apotek misalnya gitu. Itu harga misalnya kayak cuma 1.000 atau 2.000. Kita harus bertanya teman-teman, kenapa kok ada harga produk yang 1.000, 2.000, kok ada yang sampai dijual ratusan ribu? Kita harus tahu kenapa kok ada difference, ada perbedaan sedemikian rupa. Karena vitamin B yang cukup mahal itu biasa mereka datangkan tuh dari sayur-sayuran yang dikeringkan, yang diproses dengan teknologi tertentu tanpa mengurangi nilai gizinya. Kan kalau diolah dipanaskan kan dia hilang ya vitaminnya. Tetapi sayuran ini diolah dengan teknologi tertentu dan dimasukkan, dibikin bubuk yang mudah kita makan, yang mudah kita cerna sehingga harganya bisa lebih mahal daripada yang kimia gitu. Jadi apa? Sama kita makan seperti kita makan sayur-sayuran hanya dipermudah dengan nutrition correction yang berkualitas baik ya. Nah, kemudian spirulina. Spirulina ini teman-teman adalah ganggang hijau ya. Dia ini tumbuhan yang hidup di laut dan tumbuhan ini bisa dikatakan sebagai superfood. Apa artinya superfood? Superfood itu adalah suatu bahan makanan yang sudah memiliki hampir seluruh zat gizi. Jadi dari satu bahan ini udah ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya ada, vitamin mineralnya hampir lengkap, terus asam aminonya lengkap gitu. Dan very low in kalori. Jadi tidak menyumbangsi kalori yang tinggi. Jadi orang ketika konsumsi itu dia mendapatkan hampir semua yang sel dia butuhkan tanpa ada sisa apa cadangan lemak atau karbohidrat yang terlalu berlebih. Itu maka disebut suatu produk itu adalah superfood gitu ya. Jadi kita bisa nggak bertahan hidup hanya dengan spirulina? Bisa ya. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena dia hampir lengkap zat gizinya gitu. Itu disebut superfood. Nah spirulina ini mengandung 18 jenis asam amino. Sedangkan tubuh kita itu membutuhkan setidak-tidaknya yang sudah diketahui ya, maksudnya yang sudah berhasil di apa namanya diteliti oleh peneliti itu yang udah diketahui itu 20 macam asam amino yang membangun tubuh kita. Nah, spirulina ini mengandung 18 macam asam amino. Jadi 18 dari 20 itu udah termasuk lengkap sekali ya. Nah, terus hemohim dan red ginseng itu perlu di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena hemohim ini sebagai dalam bentuk jurnalnya aja itu banyak sekali patennya, nanti kita jelaskan di berikutnya ya. Terus probiotik, triple up protein, omega 3 ya, itu kira-kira senjata yang kita perlukan, material ya, bahan-bahan bangunan sel kita yang perlu ada di rumah kita. Setidaknya kita nggak usah konsumsi ini setiap hari sebenarnya ya teman-teman. Tapi ketika kita ada sakit, kita perlu untuk apa? Untuk memenangkan pertandingan dalam hal melawan kuman, sel, bakteri dan sebagainya itu. Next. Nah, vitamin C dan vitamin B. Vitamin C ini adalah makanan imun dan vitamin B ini adalah untuk memastikan DNA ya, terus struktur selnya itu tanpa kecacatan ketika diregenerasi ulang. Oke, next.
Nah, saya mau bicara tentang spirulina, triple A protein, dan omega 3. Ini ketiganya ini adalah material struktur pembangun sel di tubuh kita. Untuk protein dan spirulina itu kurang lebih mirip, tetapi kalau spirulina itu udah lengkap dengan vitamin dan mineralnya. Kalau protein ya dia hanya protein isinya asam amino gitu ya. Nah, di sini saya memberi perumpamaan tentang do re mi fa sol la si do ya, semua tahu ya, itu adalah 7 tanda nada lagu yang digunakan menjadi dasar untuk semua lagu yang tercipta di muka bumi. Sedangkan hanya dengan 7 kode do re mi fa sol la si do aja, itu tidak pernah kita dengar satu pun lagu itu bernada sama. Nggak ada. Semuanya tercipta dengan nada yang luar biasa berbeda. Itulah yang terjadi dengan sel-sel di dalam tubuh kita. Tubuh kita untuk bisa menjadi hidung, untuk bisa jadi sel mata, itu kodenya berbeda-beda. Dan ada 20 kode, ya maksudnya ada 20 jenis asam amino ya. Itu ada banyak sekali, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman di sini mau sambil nyatet dan mau cari tahu lagi, nanti boleh di ini, kata kuncinya adalah 20 macam asam amino ya. Nah, dari 20 macam asam amino ini, itu untuk membentuk satu struktur atau kode itu perlu tidak-tidaknya 3 tanda nada. Misalnya do, re, mi, atau fa, sol, la gitu ya. Itu baru bisa terbentuk tulang misalnya gitu, atau bisa terbentuk mata gitu ya. Sama kayak kita pas di dalam rahim ibu kita nggak berbentuk. Bagaimana bisa berbentuknya lain-lain? Apa yang terjadi dengan stem cell inilah yang terjadi ya. Yang terjadi adalah eh, kode nada untuk pembentukan itu nggak boleh salah, dan kita harus memiliki nadanya. Kalau misalnya kita mau ciptain lagu ya, lagu itu harus ada do, re, mi, tapi nggak ada re. Bisa atau nggak sih teman-teman? Ya udah pasti nggak bisa. Jadinya pasti do, mi. Bagaimana dia mau jadi do, re, mi? Karena re-nya nggak ada di situ. Nggak ada material re di situ. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Dia mau bangun sel tulang, tetapi tidak ada re. Ya nggak jadi-jadi sel tulangnya kan. Begitu juga misalnya paru-paru kita rusak gitu. Untuk selnya paru-paru perlunya re, mi, fa gitu. Tapi re-nya kagak punya. Nggak ada asam amino re di situ. Dia nggak bisa perbaiki selnya. Sehingga penting sekali kita untuk mendatangkan asam amino yang lengkap supaya semua tangga nada lagu itu cukup untuk memperbaiki. Jadi ada re, mi, fa untuk memperbaiki si paru-paru gitu. Jadi perfect code for cell regeneration. Ada 18 amino acid di dalam spirulina. Dan kita perlu 20 asam amino. Ada yang esensial dan tidak esensial. Sebenarnya tubuh kita juga bisa memproduksi sendiri asam amino, ya. Tetapi tidak semua asam amino itu bisa kita produksi. Jadi ada yang esensial, artinya kita perlu mendatangkan itu dari luar, dari makanan. Makanya disebut esensial karena kita perlu datangkan dari luar gitu, ya. Nah, terus di dalam spirulina juga terkandung tons of vitamins and minerals. Jadi dia udah kayak whole package komplit untuk vitamin dan mineralnya yang diperlukan untuk enzimatik proses dan hormoning proses di dalam tubuh kita. Next. Nah, sekarang kita mau bilang tentang hemohim. Kita kan tadi bicara manusia itu udah seakan-akan mesin yang luar biasa canggih ya. Saking canggihnya dia punya sistem pengeluaran, pembuangan, perbaikan diri sendiri yang super otomatis. Nah, jadi di mana hemohim ini bekerja? Hemohim ini hasil jurnal dan patennya itu adalah untuk peningkatan activation of NK cell. Dia ini semacam fuel dan engine oil. Jadi kalau misalnya kita punya kendaraan di sini, itu kan mesin ya. Mesin itu kan perlu dirawat, perlu di apa namanya maintain, dia punya apa oli ya, ganti oli gitu ya. Atau sekarang lagi kasus Pertamina nih yang lagi marak. Orang udah kagak mau beli Pertamax, dia maunya belinya yang Shell aja gitu. Kenapa? Karena mereka memperhatikan mesin di mobilnya sedemikian rupa. Ya, sel di dalam tubuh kita itu sekalipun tidak rusak karena diserang mikroorganisme, sel di dalam tubuh kita itu memiliki waktu waktu dan harinya yang berbeda-beda. Misalnya sel kulit. Sel kulit itu cuman bertahan 20 sampai 120 hari. Sel darah pun demikian.
perlu waktu sekitar 40 hari gitu ya. Dan setelah itu dia harus tetap meregenerasi, dia harus tetap memperbaharui selnya. Jadi ada masa masa sel gitu. Dia nggak bisa bertahan selamanya, ada jangka waktunya, ada harinya, ada harinya. Nah, kalau kita konsumsi hemohim itu untuk apa? Untuk kerja NK cell. Supaya NK cell ini tadi kan adalah innate immune system ya. Innate immune system, maaf, sebentar. Nah, jadi NK cell ini berfungsi untuk apa? NK cell adalah satu-satunya sel yang bisa memusnahkan sel kanker, teman-teman. Tidak ada obat apapun juga di dunia ini ya yang bisa untuk menghancurkan selected to cell cancer. Jadi umumnya pengobatan kanker itu adalah radioaktif, kemoterapi gitu ya. Dan itu kadang orang nggak tahan karena obat-obatan itu membunuh bukan hanya sel yang gagal dalam codingnya, salah kode, tetapi juga membunuh sel-sel yang sehat. Jadi itulah. Nah, tetapi NK sel itu bekerja selektif untuk memusnahkan sel yang rusak gitu. Sorry. Nah, jadi disitulah letaknya pentingnya si hemohim gitu. Selain dia juga bekerja di perbaikan sel darah merah, sel darah putih, itu semua dia perbaiki. Jadi semacam kita ganti oli ketika kita konsumsi hemohim gitu. Maaf ya teman-teman, sebentar. Nggak apa-apa, Christine. Aduh, saya dengerin Christine cerita ini, saya kayak di tubuh saya tuh kayak ada pasukan yang berperang gitu loh. Nah, saya tuh ngebayanginnya, oh ternyata di tubuh kita tuh kayak gitu ya. Maksudnya NK cell tuh kerjanya kayak gitu loh ya. Oh ternyata ada lagi pembentukan pasukan-pasukan baru yang dibentuk. Dan itu memang eh, ya kita keren banget sih sebenarnya tubuh kita ya. Sebenarnya bisa regenerasi secara alami, tetapi kita membutuhkan juga istilahnya hemohim ini dan yang lain-lainnya. Oke, silahkan dilanjut. Ya. Nah, jadi hemohim itu berfungsi seperti itu. Dia fokusnya itu adalah di sumsum tulang. Di dalam sumsum tulang kita itu memproduksi sel darah merah, sel darah putih, juga memproduksi apa trombosit. Jadi eh, kan sel darah merah dan sel darah putih kita itu punya jangka batas waktu, misalnya berapa hari gitu ya. Nah, ketika berapa hari dia udah perlu diganti dengan sel yang baru, itulah manfaat kita konsumsi hemohim. Jadi kalau orang bilang hemohim harganya lumayan mahal ya, iya betul. Tapi setidak-tidaknya kita konsumsi misalnya 3 bulan, dalam rentang ya, 3 bulan penuh kita misalnya terus konsumsi hemohim, di situ kita baru bisa merasakan apa dampaknya di dalam tubuh kita gitu. Jadi sampai semua sel barunya itu ya dibaharukan karena apa kita konsumsi hemohim, kita bisa merasakan efeknya itu lain sekali. Misalnya tadinya suka bersin-bersin atau alergi karena sinus misalnya gitu. Kenapa sih kok bisa? Karena hemohim ini bukan imunobooster. Jadi hasil patennya hemohim itu adalah untuk immunomodulation, teman-teman. Kalau vitamin C, betul dia imun booster. Apa bedanya booster dan modulation? Kalau booster ini untuk meningkatkan kerja dari sistem imun. Makanya umumnya orang-orang dengan autoimun itu tidak boleh konsumsi vitamin C. Selain mereka mendapat obat-obatan untuk justru menekan sistem imun mereka yang menyerang dirinya sendiri. Tetapi kenapa pada kasus hemohim ada beberapa teman kita kesaksian saya autoimun A, saya autoimun B, saya merasa setelah minum hemohim berdampak pada autoimun saya gitu. Kenapa? Karena dia juga selain untuk meningkatkan, dia juga bisa menekan sistem imun kita yang kerjanya tuh terlalu berlebihan. Pada kasus alergi misalnya ya, alergi itu adalah reaksi sistem imun kita yang terlalu berlebihan dalam mengatasi alergen ya. Sehingga dengan konsumsi hemohim yang memodulasi, menyeimbangkan. Modulasi itu menyeimbangkan. Yang lebih diturunin, yang kurang distandarkan, bukan lebih-lebihan gitu. Yang kurang ya dijadikan normal. Yang terlalu tinggi ya dinormalin, diturunin. Ya itulah modulasi, efek untuk menyeimbangkan.
gitu ya. Next. Nah, ini ya, hemo untuk hemoglobin. Hemoglobin itu sel darah merah yang berfungsi untuk menggandeng zat-zat gizi ya. Jadi yang nganterin tok 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 ke paru-paru. Halo nih ya ransumnya. Itu sel darah merah. Tok 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 ini ya gizinya ya dianterin satu-satu gitu ya. Itu fungsinya tugasnya sel darah merah tuh gandengin zat gizi dan oksigen ke semua sel-sel gitu ya. Nah, terus hematopoiesis. Hematopoiesis itu adalah apa namanya? Mekanisme yang terjadi di dalam sumsum tulang kita dalam memproduksi perbaikan sel-sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Itu namanya hematopoiesis. Kemudian immunity. Ya, immunity tadi kita udah mengenali ya, tentara tubuh kita, dan modulation. Jadi itulah 3 paten ya, paten dari hemohim. Dan teman-teman, karena saya basic medis, saya tahu sekali untuk suatu penelitian itu sangat sulit untuk memperoleh produk, memperoleh paten. Itu sulit ya. Kalau kita bicara hukum, eh, kalau misalnya standar Indonesia, mungkin banyak orang ragu ya sama penilaian BPOM. Misalnya kita masih belum yakin apa betul atau enggak gitu ujinya, bisa disogok enggak gitu ya. Mungkin itu ya. Mungkin kalau di sini udah bukan kayak rahasia ya hal kayak gitu. Tapi patennya Hemohim itu diakui di 22 negara besar. Dia diuji itu pertama kali di Korea itu menghabiskan dana miliaran won dengan waktu 8 tahun sampai bisa membuktikan betul produk ini bisa dipakai untuk modulasi. Itu dia nggak bisa sembarangan mengklaim suatu produk. Nggak bisa sembarangan produk itu bisa mendapatkan klaim. Nggak bisa. Itu susah dan butuh perjalanan panjang. Dedikasi setiap penelitiannya menghabiskan waktu. Coba tes satu-satu. Dan 3 herbal yang dipakai oleh Hemohim akar-akaran ini itu non-toxical. Apa sih? Mungkin kita nggak kenal ya Angelica gigas gitu, kita nggak tahu. Tapi kan kita tahu jahe, kita tahu temulawak, kita tahu kencur. Ada nggak sih di sini orang yang takut setiap hari tuh tumis jahe atau tumis bawang putih buat makan? Mereka nggak ragu karena itu dimakan nggak ada apa gitu, nggak ada efek yang toksik, nggak ada yang nggak bakal racun gitu di tubuh kita kalau kita konsumsi setiap hari begitu. Nah, Hemohim ini mendapatkan pengakuan dengan gabungan dari 3 herbal itu, dia itu non-toxical. Artinya aman dikonsumsi hari-hari gitu ya. Kita nggak usah ada ketakutan, nanti kalau kebanyakan ada penumpukan apa racun tuh nggak perlu. Karena dia bahkan udah mendapatkan verifikasi untuk itu ya. Dan diakui di negara besar, Jepang ya. Siapa sih orang yang nggak tahu negara itu ya? Negara Jepang itu kan sulit ya untuk mendapatkan pengakuan begitu. USA, Korea, Korean FDA. Jadi Hemohim ini produk yang luar biasa sekali dan kita beruntung kita mengenal produk seperti ini dengan harga yang masih bisa terjangkau. Next. Nah, red ginseng. Kita hari ini kan bahasannya pneumonia. Pneumonia itu kan paru-paru fokusnya. Nah, untuk red ginseng ini dia itu adalah untuk vitalitas. Jadi kalau di sini ngomong vitalitas yang seneng nih bapak-bapak nih pria ya. Vitalitas itu artinya bukan hanya menuju ke arah sana ya teman-teman, tetapi vitalitas itu adalah ketahanan dari organ. Jadi bagaimana organ ini vital, ini organ-organ vital artinya ya, termasuk paru-paru, termasuk jantung ya, itu adalah organ-organ vital. Makanya kita bilang vitalitas gitu ya, organ yang vital yang penting gitu ya, penting gitu, vital tuh penting gitu. Nah, vitality source, red ginseng ini penelitiannya udah banyak banget, bahkan dia itu mendapat pengakuan ya, dia dimahkotai sebagai raja di atas segala herbal, segala akar-akaran dialah rajanya si ginseng. Ya, ketika dia berdiri sendiri, maka dialah rajanya. Ketika 3 herba digabungkan ya menjadi satu, maka jadi Hemohim lah ratunya mungkin gitu ya. Nah, jadi sebagai manfaat vitality source, sudah terbukti dan banyak sekali jurnal literatur yang menyatakan bahwa red ginseng ini bermakna untuk memperbaiki sel-sel di dalam paru-paru kita. Bahkan untuk orang-orang yang udah punya riwayat ya seperti TBC gitu, itu sangat membantu sekali konsumsi red ginseng. Ya, dan dia juga membersihkan kita punya apa saluran lung ya pernafasan kita gitu. Itulah red ginseng. Next.
Nah, sekarang probiotik. Kalau di sini ada yang ibu-ibu muda seperti saya, kita taunya probiotik itu adalah obat untuk mencretnya anak-anak gitu ya, obat diare. Padahal tuh bukan ya. Probiotik namanya nih, kita harus mengenal dari namanya. Probiotik. Jadi pro itu adalah support ya. Kalau misalnya kita dapat obat dari dokter tuh antibiotik. Nah, berarti dia adalah musuhnya biota gitu ya. Nah, biotik di sini kita sebut dengan mikroorganisme yang tadi, bakteri ya. Hebatnya, Tuhan itu menciptakan bakteri ini juga macam-macam, teman-teman. Ada bakteri yang dikenal baik untuk sel-sel tubuh kita, ada bakteri yang merusak sel-sel tubuh kita. Nah, mikroorganisme itu ada yang disebut dengan probiotik. Artinya adalah bakteri yang bermanfaat justru untuk sel-sel tubuh kita. Probiotik ini itu sekarang tersedia ya sebagai tambahan makanan juga. Jadi kalau di sini ada yang belum tahu, oh di Atomi ada ya probiotik, ada teman-teman. Nah, probiotik yang di Atomi itu bentuknya bubukan dan dia sudah dibuat dengan teknologi ya. Isinya tuh ya sayur-sayuran juga dan ada bakteri baiknya di dalam suplemen probiotik itu ya. Nah, probiotik ini tuh udah capsulated. Jadi capsulated itu apa artinya? Dipakein helm gitu ya, supaya tahan sampai proses kena asam di lambung sampai di usus di mana dia seharusnya berada yang paling banyak tuh tujuannya ke usus. Kenapa sih di usus? Nah, karena teman-teman, meskipun kita lagi dalam kondisi prima dan tidak sakit, rupanya tentara tubuh kita yang seharusnya pasukan khusus kan ya menangani masalah-masalah yang urgent, mereka tuh sibuk aja terus di pencernaan kita. 70 sampai 80% immune system daily activity-nya itu sibuk di pencernaan. Bisa dibayangkan ya, kerusuhannya ada di Medan, tapi polisinya semua dipusatkannya di Jakarta. Jadi ketika ada bombardir di Medan, nggak ada pasukan yang bisa dikirim ke Medan, gitu. Begitu juga dengan tentara tubuh kita, kemasukan bakteri di paru-paru, tapi mereka sibuk terus di pencernaan. Nah, bagaimana caranya meninggalkan pencernaannya? Caranya adalah dengan konsumsi probiotik. Jadi ketika problem di pencernaan itu udah sebagian ditangani oleh probiotik. Harapannya dari 80% gitu sistem imun yang sibuk aja terus di pencernaan, harapannya oke, cuman perlu 20% lah dari sistem imun mengkomando dan membantu si probiotik bekerja. Lalu sisanya semua bisa dikirim, ditugaskan ke bagian paru-paru. Dengan demikian, proses kita untuk sembuh itu jauh lebih efektif dan akan sangat lebih cepat. Itu udah pasti. Dan saya sudah membuktikan itu. Jadi, teman-teman, di sini kalau pas lagi sakit, jangan lupa konsumsilah probiotik. Dan kalau di sini ada yang pernah sakit ke dokter, dapat antibiotik, konsumsi antibiotik, konsumsilah probiotik setidak-tidaknya 6 bulan sampai 1 tahun secara rutin. Karena apa? Karena antibiotik itu tidak dibuat selektif, teman-teman. Kalau misalnya antibiotik ini untuk bakteri yang bentuknya kokus, ya udah semua yang kokus dia matiin. Semua yang bentuknya bulat, mau yang bulat itu yang bermanfaat juga, pasti antibiotik itu akan memusnahkan dia gitu. Jadi sehingga biota kita yang ada di dalam usus dan pencernaan itu jadi nggak balance. Nah, itu ibaratnya apa? Perumpamannya itu sama seperti kita ada pohon-pohon rindang di hutan ya, yang beraneka ragam. Ada pohon pinus, pohon karet, macam-macam itu yang manfaatnya berbeda-beda ya di hutan. Tiba-tiba antibiotik datang dan membakar semua pohon itu. Ketika pohon itu dibakar, kira-kira perlu waktunya lama nggak sih sampai mereka bisa tumbuh kembali? Perlu waktunya tahunan. Nah, begitulah sama halnya ketika tubuh kita terpapar antibiotik. Itu secara otomatis apa ya? Bakteri-bakteri yang baik itu dia akan langsung kayak terbakar semua dan perlu waktu untuk mereka tumbuh lagi yang baik itu. Gitu. Oke, next. Nah, sekian terima kasih sharing dari Christine. Semoga teman-teman bermanfaat untuk menjaga keluarga kita, kesehatan kita, bisa lebih tahu strategi kemenangan kita. Karena kalau misalnya tentara kan, itu nggak bisa mereka menang tanpa strategi.
tentara juga perlu strategi. Apa majunya dari depan atau kita puterin musuhnya, kita serang dari belakang, kan ada trik dan strategi. Nah, begitulah strategi kemenangan untuk mengalahkan pneumonia ya, atau penyakit apapun lah ya, penyakit apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, itulah strategi kemenangannya. Semoga penjelasannya bisa mudah diterima dan bermanfaat untuk kita semua.